perkembangan hadis. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Di mana unsur hadis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sanad, matan, rawi, dan berikutnya ada rijalul hadis. Sekarang adalah pengertian tentang sanad. Sanad secara bahasa berasal dari kata al-muta'ammadu yang artinya sandaran. Sanad juga diartikan at-thariqu yang artinya jalan. Adapun secara istilah, sanad adalah jalan matan, yaitu penghubung matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad dimulai dari rawi yang awal sebelum pencatatan hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW. Sanad dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah sanad ali, yaitu sanad yang jumlah perawinya lebih sedikit dari sanad lain. Sanad ali dikelompokkan menjadi 2, yaitu sanad mutlak dan sanad nisbi. Sanad nadir yang kedua, yaitu sanad yang perawinya lebih banyak dibandingkan sanad yang lainnya. Dalam pembahasan sanad terdapat istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, isnad, artinya menyandarkan, mengangkat, mengembalikan ke asalnya. Adapun secara istilah, isnad memiliki arti menyandarkan pemberitahuan dan penjelasan tentang jalur matan. Yang kedua, istilah yang kedua adalah musnad, adalah nama kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunannya berdasarkan nama-nama para sahabat perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad. Yang ketiga adalah musnad, adalah orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Usaha seseorang ahli hadis dalam menerangkan suatu hadis yang diikuti dengan penjelasan kepada siapa hadis itu disandarkan disebut mengisnadkan hadis. Hadis yang telah diisnadkan oleh musnad atau orang yang mengisnadkan disebut hadis musnad. Berikutnya pengertian dari matan. Matan secara bahasa artinya keras, kuat, sesuatu yang tidak tampak, tanah tinggi dan keras, kitab asal yang diberikan syarah atau penjelasan. Menurut istilah, matan merupakan lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berdasarkan ilmu hadis. Pengertian matan sebagai berikut. Mantaha ilaihi sanadu minal kalami fa huwa nafsul hadits alladzi dzukira al-isnadulah. Artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni pada Nabi SAW yang disebut sesudah sanadnya. Matan yang sahih memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari syadz, yaitu perbedaan antara matan satu dan matan yang lain yang diriwayatkan perawi lain. Yang kedua, terhindar dari illah, yaitu kecacatan pada hadis, misalnya berselisih dengan hadis lain yang lebih kuat. Selanjutnya, rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau orang yang membukukan ke dalam suatu kitab hadis. Istilah yang biasa kita kenal adalah periwayat hadis. Rawi dibagi menjadi 2, yaitu rawi pertama dan terakhir. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang menuliskan dalam kitab tadwin, misalnya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Pada dasarnya, perawi dan sanad tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai orang yang menyampaikan hadis. Perbedaannya terletak pada pembukuan dan pengumpulan hadisnya. Nah, syarat untuk menjadi rawi: 1. Bersifat adil. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, balik dan berakal. Yang keempat, tidak pernah melakukan dosa besar dan dosa kecil. Dan yang terakhir adalah dabit, yaitu kuat hafalan serta daya ingatannya. Selanjutnya kita belajar tentang rijalul hadis. Rijalul hadis adalah para perawi hadis. Rijalul hadis disebut juga ruwatul hadis. Rijalul hadis terdiri dari tokoh-tokoh yang terkemuka dan diakui keabsahannya dalam periwayatan hadis. Keadaan perawi hadis dapat diketahui melalui ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun orang-orang sesudah mereka. Ilmu rijalul hadis berisi tentang sejarah singkat para perawi, riwayat hidup dan madhab yang dianut. Ulama pertama yang menyusun kitab rijalul hadis adalah Al-Bukhari. Adapun tokoh terkemuka penyusun ilmu rijalul hadis adalah Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya Al-Istiqraq. Demikian bahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.